Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yesus Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021, pada penghujung bulan Januari tahun 2021 ini. Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan selalu di dalam berkat Tuhan. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati dari sabda Tuhan yang kita dengarkan tentang Yesus yang mengajar sebagai orang yang berkuasa, mengingatkan kita semua bahwa Yesus adalah firman Allah. Yesus adalah kehadiran Allah sendiri. Dialah sang kebenaran. Maka ketika ia menghardik roh-roh jahat, kuasa Allah ada padanya, di dalam sabdanya, di dalam dirinya. Kita semua juga merasakan kuasa itu, karena kuasa yang sejati adalah kebenaran itu sendiri yang akan mengalahkan segala yang jahat. Ketika kita terbuka akan kebenaran, maka kuasa itu akan melingkupi kita. Dan memang tanpa kita terbuka akan kebenaran pun, kuasa kebenaran itu tetap akan lebih hebat daripada kesesatan maupun kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita semua terbuka akan rahmat Allah, akan kuasanya, sehingga kita pun hidup di dalam hadirat Tuhan dan merasakan kuasa Allah itu sungguh menuntun kita sebagai orang-orang yang dibebaskan dari segala yang jahat. Sebab kuasa itu tidak terpusat pada diri kita. Mungkin ada orang di antara kita yang memiliki kuasa-kuasa tertentu, dengan kehebatannya bisa menyembuhkan orang, bisa membuat kekayaan, bisa membuat mukjizat-mukjizat yang tidak masuk akal, bisa memanggil hantu dan sebagainya, seolah-olah mereka memiliki kuasa.
Tetapi sebenarnya bukan kuasa yang seperti itu. Kekuasaan yang sebenarnya adalah ketika kebenaran melingkupi semuanya. Dan kini kita telah tahu, kita juga turut di dalam perjuangan bagaimana kebenaran itu mulai memberikan kekuatan dayanya bagi siapapun juga untuk tergerak, terarahkan kepada kebenaran, keselamatan. Kuasa yang sejati adalah ketika daya kebenaran, daya keselamatan itu mulai mengalahkan kejahatan. Dan itu tidak terpusat pada pribadi tertentu, tetapi hadir di antara kita di dalam hidup ini. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah dan kuasa-Nya senantiasa kita rasakan, bukan pada pribadi tetapi hadir di dalam karya-karyanya, di dalam kebenaran yang diwartakannya. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu, bersama rohmu, kita semua, karya-karya kita, hidup kita, perjuangan kita untuk hidup selalu di dalam hadirat Allah dan kuasa kebenarannya senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.